Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, saya dan teman-teman saya akan melakukan presentasi mengenai studi kasus perbandingan selection dan bubble sort. Jadi sebelum kita lanjut ke presentasinya, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Ada saya Luna Aulia dengan NIM 13012230025. Perkenalkan, nama saya Ana Agus Selma Putri Wijayanti dengan NIM 13012230079. Perkenalkan, saya Cipuri Garamo Koneri dengan NIM 130123142. Untuk yang pertama adalah deskripsi masalah. Pada pengelolaan suatu data yang berisi kumpulan nilai-nilai, seringkali dibutuhkan sebuah keterurutan di dalamnya. Keterurutan tersebut bisa didapatkan melalui serangkaian proses pengurutan dengan ketentuan tertentu yang disebut algoritma pengurutan atau biasa disebut dengan sorting. Algoritma sorting memiliki banyak metode. Beberapa di antaranya adalah bubble sort, insertion sort, selection sorts, merge sorts, dan quick sort, heap sort, dan lain sebagainya. Dari sekian banyaknya metode sorting yang ada, tentu setiap metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Salah satu cara untuk membandingkan kelebihan dari masing-masing metode adalah dengan membandingkan efektivitas dan atau efisiensi algoritmanya melalui kompleksitas algoritma. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang algoritma selection sort ya. Jadi apa sih selection sort itu? Nah, selection sort sendiri itu merupakan teknik pengurutan dengan membandingkan dengan elemen yang lainnya dengan proses searching dan sorting. Nah, untuk ukuran masukannya itu N, basic operationnya itu perbandingan, buat TN itu merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mengurutkan data, atau 0 big O, N kuadrat. Terus habis itu dia akan dieksekusi satu kali per iterasi, dan kelas efisiensinya itu N kuadrat. Nah, bisa dilihat di sini adalah algoritmanya atau codingannya. Kita selanjutnya akan melihat ilustrasi selection sort-nya sendiri. Nah, di sini kita lihat ya, di sini tuh dia terdapat ada warna merah di sini. Nah, warna merah itu sebagai mark dari setiap array yang dijalankan. Nah, jadi apabila dia memiliki angka yang kecil di setiap iterasi tersebut, nantinya dia akan berpindah ke sebelah kiri, yaitu dengan menggunakan metode swapping. Nah, nanti dia akan ngecek tuh sampai akhir dengan menggunakan searching dan sorting hingga angka-angkanya terurut dari kecil ke besar. Bisa dilihat di simulasi tersebut, dia akan terurut dari 0 sampai 50, yang terbesar. Lanjut ada bubble sort. Nah, bubble sort ini merupakan metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau penukaran. Algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. Nah, teknik bubble sort ini yaitu ukuran masukannya N, basic operationnya itu perbandingan, lalu TN-nya itu waktu yang dibutuhkan untuk mengurutkan data itu big O-nya N kuadrat. Nah, dieksekusi satu kali per iterasi dan kelas efisiensinya N kuadrat. Berikut pseudocode-nya. Lanjut ke visualisasi menggunakan Web Visual Go untuk bubble sort. Berikut ini adalah gambaran dari algoritma bubble sort. Nah, kita ada 10 data dan nanti akan dibandingkan. Misalnya, bandingkan yang pertama itu membandingkan nilai data ke-1 dan data kedua. Nah, misalnya jika data ke-1 lebih besar dari data kedua, maka tukar posisinya. Kemudian, data yang lebih besar tadi dibandingkan dengan data ketiga. Lakukanlah langkah yang tadi sudah saya sebutkan itu hingga selesai atau sudah semua terurut. Selanjutnya adalah perbandingan running time. Jadi di sini ada kita menyediakan 4 jenis running time, yaitu 10, 100, 500, dan 1000. Di sini bisa dilihat untuk bubble sort sendiri pada
Nah, N sama dengan 10 itu durasi untuk running time-nya adalah 0,52 second, sedangkan untuk yang 100 itu 0,79 second, untuk yang 500 1,4 second, dan untuk yang 1000 itu 2,08 second. Sedangkan di selection sort itu jika N sama dengan 10 itu running time-nya bisa memakan waktu 0,16 second. Untuk N sama dengan 100 itu 0,35 second. Untuk N sama dengan 500 itu 0,72 second. Dan N sama dengan 1000 sama dengan running time-nya itu memerlukan waktu 1,2 second. Jadi di sini kita dapat melihat untuk grafik perbandingannya, di mana selection sort dapat disimpulkan bahwa selection sort itu memiliki running time yang lebih cepat daripada bubble sort sendiri. Analisis perbandingan kedua algoritma yang sudah kami jelaskan cara kerjanya sebelumnya. Nah, kalau bubble sort itu membandingkan dengan elemen berikutnya, sedangkan selection sort itu memilih elemen terkecil dari satu rangkaian. Lalu untuk stabilitasnya, itu selection sort itu tidak selalu stabil, sedangkan bubble sort itu relatif lebih stabil. Lalu untuk running time, seperti dilihat dari slide sebelumnya, itu sudah terlihat bahwa bubble sort itu memerlukan waktu yang lebih banyak. Sedangkan selection sort itu waktu yang diperlukan lebih sedikit untuk ngerunning time. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.